Halo, Assalamualaikum, annyeonghaseyo, swadikha. Selamat datang kembali di channel aku, Asmi Nurais, segmen Edukasmi. Kalau di Edukasmi sebelumnya kita bahas soal apa itu feminisme, ini adalah kelanjutannya. Di sini aku bakal bahas 10 kesalahkaprahan soal feminisme. Jadi kayak 10 mitos yang salah di feminisme gitu. Dan ini aku dapat dari artikel yang ditulis oleh Devi Asmarini di magdalene.co. Kesalahkaprahan yang pertama adalah feminisme membenci laki-laki. Jadi guys, feminisme itu bukan gerakan kebencian, tapi gerakan yang memperjuangkan kesetaraan akses terhadap pilihan. Baik itu konteksnya pilihan terhadap ekonomi, politik, budaya, pilihan di ruang domestik, pilihan di ruang personal, bahkan di ruang publik. Nah, terus feminisme ini ada bukan untuk melawan laki-laki, tapi yang dilawan adalah patriarki. Patriarki ini adalah sebuah sistem sosial yang membagi peran sosial itu jadi dua. Ada feminin, ada maskulin. Nah, peran sosial feminin itu dianggap lebih inferior dibandingkan peran sosial maskulin gitu. Jadinya ada ketimpangan kekuasaan lah di antara dua ini, di antara yang maskulin dan yang feminin. Yang kedua, untuk mencapai kesetaraan, feminisme harus melemahkan laki-laki. Wow, ini salah banget karena feminisme itu bukan untuk melemahkan peran laki-laki, tapi untuk mendekonstruksi maskulinitas. Apa ya, mendekonstruksi itu tuh kayak mendefinisi ulang, mengkaji ulang maskulinitas di tengah masyarakat gitulah. Dan feminisme ini bukan untuk mensaklekan peran feminin dan maskulin terhadap gender tertentu. Jadi misalnya, menurut masyarakat kan kalau laki-laki itu udah kodratnya punya sifat maskulin, sementara perempuan udah kodratnya punya sifat feminin. Dan sebaliknya, kalau ada cowok yang punya sifat feminin tuh dianggap lembek gitu. Kalau ada cowok yang punya sifat maskulin tuh kayak, wah ini bukan cewek banget, kayak gitu. Padahal sebenarnya baik perempuan atau laki-laki atau gender manapun bisa aja punya kedua sisi itu gitu. Dan bisa ciperannya ini bisa disesuaikan tergantung keadaan atau tergantung apa gitu. Jadi nggak saklek gitu. Dan justru feminisme ini memperbaiki relasi antar gender, bukan justru menguatkan salah satu atau melemahkan yang lain gitulah. Yang ketiga, feminisme hanya membantu perempuan. Nope, ini salah banget karena nggak cuma perempuan yang diperjuangkan aksesnya terhadap pilihan dalam karir, pendidikan, dan lain-lain. Feminisme juga memperjuangkan laki-laki untuk nggak lagi terpenjara dalam peran maskulinitas yang saklek gitu. Jadi kalau dulu kan anak kecil laki-laki tuh kalau nangis dibilang jangan nangis anak laki-laki gitu. Padahal sebenarnya laki-laki juga sah-sah aja menunjukkan sisi lemahnya karena kan manusia biasa gitu kan, punya kelemahan. Dan emang sebenarnya kalau ditarik lebih luas lagi, yang bikin laki-laki jadi merugi itu ya patriarki. Gara-gara patriarki ini laki-laki jadi susah menunjukkan sisi lemah. Laki-laki jadi merasa minder kalau ada perempuan yang kelihatan lebih kuat, baik visi, penghasilan, atau karir gitu. Padahal mah kagak ada yang begitu-begitu guys. Keempat, hanya perempuan yang bisa jadi feminis. Oh, tentu tidak. Mau laki-laki, mau gender yang lain, mau queer, mau apapun, selama dia menganggap ketimpangan relasi gender itu merugikan, mereka juga feminis. Justru, laki-laki itu punya peran penting dalam gerakan feminisme. Karena kan kita nih, gender-gender yang minoritas lah katakan, kalau ada laki-laki yang ikut memperjuangkan hak kesetaraan tuh kesannya, wah didukung banget gitu kan. Yang kelima, feminisme nggak percaya agama atau ateis. Ya, emang sih ada beberapa tafsir dalam kitab suci yang ngasih perspektif tuh cenderung patriarkis lah gitu kan. Tapi bukan berarti nggak ada ruang buat cari ilmu lain. Kalau kita mau lebih nyari, ada aja kok kita bakal nemu interpretasi agama di kitab suci dari beberapa ulama yang lebih ramah kesetaraan gitu, yang lebih ramah perempuan, yang lebih tidak mendiskriminasi satu gender tertentu atau gender lainnya. Nah, tapi emang sih pemahaman tentang nyari ilmu lebih dari satu ini tuh agak susah ditangkap sama orang-orang yang masih melihat tafsir agama tuh saklek satu doang gitu. Jadi kayak ya kita harus terbuka terhadap ilmu-ilmu baru, harus terbuka terhadap pandangan baru gitu. Istilahnya open minded lah gitu. Cuman aku nggak suka istilah open minded karena sering diributin di media sosial. Yang keenam, feminis pasti nggak mau nikah. Ya ini pasti salah lah. Balikin lagi, kesetaraan itu kan pilihan. Jadi mau nikah silahkan, mau punya anak silahkan, mau nggak nikah juga silahkan gitu. Ya mau nikah kalau ada calonnya ya monggo. Masalahnya kalau di perempuan
pilihan apapun yang dia ambil tuh rasanya selalu dijudge gitu sama orang. Jadi kalau ada cewek yang ingin nikah cepet-cepet, dibilang kayak ngapain nikah muda, bla 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 bla. Giliran ada orang yang udah nikah tapi nggak kunjung punya anak, ih kenapa tuh dia, ada masalah ya sama alat reproduksinya. Terus giliran ada yang udah nikah kagak mau punya anak, dijudge, ih kan punya anak itu kodrat. Giliran yang gak mau nikah apalagi, dihujat, lambe turah masuk langsung. Sebenarnya nggak cuma perempuan sih yang nerima judgement soal pernikahan ini, tapi laki-laki juga. Kan sering tuh kalau ada laki-laki yang udah tua tapi nggak nikah, dibilang homo gitu kan, padahal mah belum tentu. Bisa jadi itu pilihan hidup dia untuk tidak menikah atau menunda pernikahan. Giliran yang homo beneran pengen nikah, dibilangnya kiamat sudah dekat. Buset. Ih Asmi, pro pernikahan sesama jenis. Nggak gitu bro, jadi sebenarnya gini, sebenarnya ya itu kan orang lain ya, mau pilihan hidupnya gimana, mau dia nerima dosanya kayak gimana, ya itu urusan dia gitu. Ya kita nggak ada hak gitu, kita bukan Tuhan, nggak ada hak buat ngejudge, nggak ada hak buat mendiskriminasi orang yang pengen bahagia sebenarnya. Jadi ya terlepas dari pro atau enggak, ini tuh persoalan manusia pengen bahagia, dan manusia lain kalau bisa tidak melarang apa yang bukan haknya untuk menilai manusia gitu. Kayak gimana sih, ngerti maksudnya? Ini kan yang berhak menilai manusia kan bukan manusia, alias yang bikin kan, yang penciptanya kan. Yang ketujuh, feminis sejati itu nggak dandan karena menolak jadi objek kesenangan laki-laki. Jadi gini girls, ini tuh ada sisi benernya, karena yang ditolak feminisme ini sebenarnya adalah gimana kapitalisme mengeksploitasi perempuan. Jadi misal gini, gara-gara ada kapitalisme gitu kan, jadi ada standar kecantikan tertentu di perempuan yang bikin perempuan tuh ngerasa insecure karena ngerasa dirinya nggak cantik sesuai standar yang ada gitu. Nah justru feminisme itu ngasih kebebasan pilihan. Mau pakai make up buat kesenangan pribadi, silahkan. Nggak pakai make up karena nggak nyaman juga, silahkan gitu. Ya masalahnya emang patriarki tuh bikin persoalan make up dan nggak make up ini ya jadi nggak merdeka gitu kan. Misal gini, cewek yang nggak pakai make up dijudge bukan perempuan sejati. Giliran ada cewek yang pakai make up dibilang cantiknya nggak natural. Giliran ada cowok pakai make up makin dihujat, masuk lagi lambe turah. Yang 8, feminisme adalah konsep dari barat. Nah sebenarnya pernyataan ini tuh adalah bentuk kritik dari feminisme gelombang ketiga. Jadi kan feminisme itu berkembang ya, ada gelombang-gelombangnya, dia makin berkembang. Nah di gelombang ketiga itu dia mengkritik gelombang-gelombang sebelumnya yang emang terkesan terlalu Eropa sentris lah gitu, terlalu dikeluarkan pernyataannya oleh orang-orang kulit putih, perempuan kulit putih dari kelas menengah ke atas doang. Nah setelah adanya gelombang ketiga ini, jadi feminisme itu jadi mengenal istilah yang namanya multikultural. Jadinya persoalan ketimpangan peran dan kesetaraan ini nggak cuman persoalan gender, tapi ada juga budaya, ras, agama. Jadi kayak nggak berdiri sendiri doang, gendernya doang gitu. Ketimpangan tuh ada juga kultural yang nempel gitu. Yang ke-9, feminisme belum berubah, masih saklek dan ekstrim. Ini tuh salah banget karena kan seiring berjalannya waktu kan feminisme itu ada beberapa gelombang ya, dan dari gelombang satu ke gelombang lainnya tuh ada kritik, ada perbaikan, ada penyempurnaan gitu. Nah yang sekarang ini kita ada di feminisme gelombang keempat, dan di gelombang keempat ini kita kenal dengan konsep interseksionalitas. Jadi si ketimpangan ini nggak cuman gara-gara gender, tapi beririsan juga sama aspek-aspek lain kayak ras, terus budaya, terus agama misalnya. Contohnya kayak gini, ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Kalau dalam feminisme semata, yang perempuan ini tentu akan dianggap menerima banyak diskriminasi lah daripada laki-laki. Sementara kalau dalam feminisme interseksional, kita harus lihat dulu nih, perempuan ini agamanya apa, laki-laki ini tuh rasnya apa gitu, terus kayak budayanya apa. Misalnya, dua-duanya tinggal di Indonesia. Yang perempuan dia muslim, terus dia tinggal di Jawa, terus dia kulitnya juga sawo matang biasa gitu kan. Yang laki-laki dia non muslim, dia tinggal di daerah di mana ya, di bukan Jawa lah, misalnya di Papua. Dia tentu yang menerima perlakuan tidak adil laki-laki ini gitu. Jadi beda gitu. Jadi masih harus dilihat budayanya apa, rasnya apa, daerahnya di mana, agamanya apa. Baru deh dimasukin tuh nilai feminisme dan harus
memperjuangkan kesetaraan. Dan yang terakhir, feminisme tidak diperlukan lagi karena sekarang perempuan tuh udah setara dengan laki-laki. Wah, ini salah banget. Selama perempuan belum merdeka dari penghakiman atau judgement orang-orang terhadap pilihan hidupnya, selama rape culture masih gila dan perempuan belum merasa aman sepenuhnya di tempat publik, selama laki-laki masih teropresi atau tertekan untuk menunjukkan sisi femininnya, selama masih banyak yang nyalahin korban pemerkosaan dibandingkan pelakunya, yang nyalahin baju korban pemerkosaan dibanding apa yang dilakukan pelakunya gitu, kejahatan yang dilakukan pelakunya, selama laki-laki masih kesulitan ikut ngurus anak dalam rumah tangga, feminisme masih diperlukan sampai sekarang. Nah, jadi itu tadi 10 kesalahkaprahan terhadap gerakan feminisme. Aku harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi belajar, karena aku juga masih belajar gitu. Jadi tujuanku bikin video ini kita sama-sama belajar. Oleh karena itu, kalau ada yang merasa punya pendapat lain atau pengen ngasih masukan, silahkan tulis. Aku harap banget ada yang nulis di kolom komentar supaya aku juga bisa ikut belajar dari kalian gitu. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channelnya, like videonya, dan share ke teman-teman yang lain. Makasih banyak loh udah nonton. Dadah, annyeong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.